Dua langkah kecil berjalan bersama menapak. Dua langkah kecil bertemu. Dua langkah kecil menyusuri waktu, menuruni lembah, melewati sungai, berhenti. Ya halo, podcast besok Senin buat tanggal, sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 5 Maret 2017. Bersama, sebutin dong namanya siapa? Muhammad Nur Soleh. Coba kurang kencang. Nur Soleh. Asik. Jadi Soleh ini adalah temen gue dan udah lama nggak ketemu nih. Kenapa mau ngajakin Soleh ngobrol-ngobrol? Karena Soleh tuh agak beda sama gue. Karena kalau yang teman-teman yang sering dengerin tahu gue sama pernikahan tuh agak gimana gitu. Nah, tapi Soleh udah menikah di bawah umur 25 ya? Waktu itu nikah umur berapa? Umur 23. Nah, kita ngobrol tentang itu ya. Apa kabar Leh? Alhamdulillah sehat. Baru pulang tadi nih. Istri gimana? Sehat lagi. Jadi tadi pas kita lain gitu nanya di mana gitu, Soleh bilang, "Oke, aku anterin istri dulu." Wah, gila itu udah itu levelnya udah beda banget. Paling anak-anak seumuran kita gue nemenin cewek gue dulu ya, gue nganterin cewek gue dulu. Nah, ini Soleh tuh udah nganterin istri dulu. Tadi nganterin kemana maksudnya? Tadi jemput dari kampus. Habis kuliah tadi. Kan Soleh udah nikah nih. Apa sih yang bikin pengen nikah muda? Itu nikah muda nggak sih 23? Apa enggak? Kalau di kalangan teman-teman kita termasuk nikah muda sih ya. Di teman-teman kita ya, Iya. teman-teman kita. Kenapa Leh? Yang pertama tentunya ya karena niat sih, pengen ibadah itu yang paling penting sih. Dari dulu tuh udah emang pengen. Apa emang udah direncanain mau nikah umur 23 sekian Itu gitu. kalau nikah umur sekian sih enggak sih. Enggak, tapi Cuma pengen melihat kondisi, terus sudah selesai kuliah juga waktu itu kan, terus ya supaya nggak macem-macem lah gitu ya. Jadi sebelumnya emang pernah macam-macam Leh. Kayaknya belum. Yang mendasari apa sih? Yang mendasari kayaknya udah saatnya nih nikah nih. Yang bikin trigger itu apa sih? Ya pasti adalah ya karena itu sunnah sih ya. Itu paling penting, itu sunnah ya. Jadi melihat kondisi saat itu ya, saat itu tahun lalu berarti kan sudah ya, tadi sudah lulus. Makanya nikahnya tahun berapa sih? Tahun 2016. 2016 bulan? Ya. Bulan Juli ya. Hampir setahun ya? Sudah bersetahun. Hampir setahun, alhamdulillah. Terus ya karena waktu itu sudah mentok sih. Isinya mentok itu mimpi-mimpi yang pernah direncanakan ketika kuliah. Oh, oke. Jadi ya kayaknya ada tantangan baru yang pasca ini adalah ya itu. Udah nggak ada lagi ya, udah achievementnya udah nggak ada lagi setelah itu. Terus yang berubah apa Leh? Tentunya yang berubah adalah tanggung jawab sih sebagai seorang laki-laki tentunya ya. Oh, ntar sebelum itu ya. Di bio Twitter tuh kan ingin menjadi seorang laki-laki. Iya kan di bio Iya. Twitter Soleh. Itu maksudnya apa? Itu dulu deh. Itu Apakah sekarang belum nih? kalau di bio Twitter itu aku ingin menjadi laki-laki itu. Oh, ada itunya ya, Ada ada itunya. Oke. Titik. Artinya kalau itu adalah ya laki-laki yang dihadapkan oleh perempuan. Oh, maksudnya Jadi kalau dulu kan kita jadi laki-laki yang berpersepsi sendiri ya. Jadi jalan-jalan sendiri, makan-makan sendiri, atau Iya, mungkin punya benar. mimpi mesti. Tapi Sekarang setelah menikah ya mimpi berdua. berdua gitu. Berdua. Terus tadi apa tadi malah nanya yang Tanggung jawab. tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab berubah. Kalau dulu berarti kan masih tanggung jawab diri sendiri ya. Jadi kalau sekarang sudah berdua gitu. Apalagi mungkin nanti kalau sudah punya anak berarti kan bertiga, berempat, Udah ada tanda-tanda belum dia punya anak? Sudah berisi. Wah, Sudah 6 iya. bulan. Luar biasa. Istri udah mau lulus atau gimana? Masih semester 1 lagi S2. Oh, lagi S2. S2. Umur beda berapa? Sama sih. Oh, sama. Sama. Apa anak orang mana tuh? Dia orang Kuningan. Saya orang Kuningan loh. Kuningan juga. Orang Kuningan. Serius. Di mana orangnya? Kecamatannya Dharma. Oh, Waduk Dharma. Oh Dekat iya. sama Iya. Waduk Dharma. Deket berarti. Coba tanya ke istri. Aduh namanya apa sih? Cijoho. Kota di bundaran gitu. Oh, beneran itu ya. Dilewati. Jalan baru. Nah, Kayak itu ini di ya, situ. kayak ini ya. Dulu nikah di situ juga. Ya di situ juga di tempat perempuan. Kan nikah tuh yang bikin orang takut tuh kan dana Leh. Waktu itu gimana caranya bikin pernikahan itu Leh? Justru mungkin gak ada sih yang ditakuti waktu itu sih. Apa tuh? Tapi soal ya
persiapan mental dan sebagainya. Berarti Dana tuh udah siap. Sebenarnya nggak siap juga sih, mengalir aja itu sebenarnya. Oh. Karena waktu datang ke rumahnya waktu itu soal gaji, soal pekerjaan itu nggak ditanya sama orang tuanya. Oh gitu. Justru yang ditanya adalah ya sudah niat untuk menikahi anaknya nggak gitu. Oke, kita mundur sedikit dulu. Nah, Waktu itu kenalnya gimana, Le? Taruh di apa? BEM sih, di BEM. Oh, di Jadi BEM. sudah tahu di BEM. Cuma kan ya nggak menjalin hubungan secara serius. Ya pernah kenal biasa sih. Iya, kayak teman aja gitu ya. Nah setelah lulus kemarin S2, kemudian sudah mengikhtiarkan ya, sudah menyiapkan diri untuk menikah, kemudian ya ada orang yang mempertemukan lah bahasa gitu. Itu namanya taruh bukan sih? Apa namanya? Itu masuk Ya macam-macam taruh sih. Mungkin bisa dikategorikan itu juga sih gitu. Karena kan aku juga kan lingkungannya pesantren juga ya dulu ya. Jadi taruh tuh nggak begitu asing lah. Taruh tuh nggak begitu asing dan ya ada beberapa temen yang taruh. Arba juga taruh kan, teman kita juga. Itu kan pakai CV gitu lah. Tahu nggak ya? Pakai CV atau pakai yang sama-sama nulis blog gitu. Mengalami nggak? Apa namanya nulis CV apa segala macam? Iya singkat sebenarnya sih. Jadi tentang diri kita. Maksudnya kalau diri kita saat ini kan sudah gampang dikepoin di mana lah ya. Dari benar. teman, dari Facebook, dari mana kan gampang. Paling tentang prinsip hidup dan masa depan sih itu yang kan orang lain kan nggak mungkin tahu itu kalau kita nggak menjelaskan. Jadi situ aja sih. Terus kalau nama dan keluarga ya bisa ya, gampang lah dicari kan gitu. Terus yang si istri ini pertama kali kenal kan BEM nih. Terus dari mulai serius pengen nikah berapa lama lah sampai nikahnya? Termasuk cepat sih kayaknya. Itu kalau kenal sih memang udah tahun 2014 ya. Iya. Waktu itu masih di organisasi. Kemudian mulai serius tahun kemarin sebenarnya sih. Jadi sekitar mungkin sebulan 2 bulan sih. Langsung nikah. Iya. Itu menarik. Jadi ketemu orang tua kita itu bulan Ramadan tahun lalu. Bulan Itu Ramadan Juni, tahun bulan lalu Juni. Nikahnya Juli. Iya. Juli. Sebulan. Sebulan doang. Itu gimana maksudnya prosesnya dari mulai ngomong nggak? Saya pengen nikahi kamu, pas ngomong lah ya. Maksudnya Iya, cara ngomongnya gimana? Kan beda nih kita. Iya pengen membentuk Minang. asik rumah tangga sih. Terus dianya oke. Biayanya kalau memang serius ya lebih baik ke orang tuanya langsung aja gitu. Langsung kamu langsung ke sana? Terus kata orang tuanya sih oke gitu ya. Oke. Terus ya serius sih sebenarnya antara orang tua ya. Kalau antar anak Kita kan mah ya, nggak ada urusannya juga sih, saya juga. orang tua udah mengokekan juga ya sudah gitu. Soalnya anak berapa sih? Yang pertama. Oh, anak pertama. Wajar lah harus nikah cepet-cepet. Nah, terus Dana lah. Nggak usah ngomongin berapa segala banyaknya, tapi gimana cara dapetnya? Waktu kuliah kan emang udah usaha dong. Kita semua tahu lah soalnya MNS bla 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 segala macam tuh udah terkenal. Pernikahan kita nggak terlalu mewah sih. Jadi Iya. Yang penting sesuai sama kewajiban itu. Terus paling ya rame-rame biasa. Itu pun juga di rumah, nggak di gedung kan. Iya. Jadi ya kalau dibandingkan dengan teman-teman yang di gedung, kemudian ada 2 kali acara itu cuma sekali kan. Jadi perbandingannya jauh juga sih. Jadi lebih sedikit. Gitu. Tapi cara dapetin uangnya itu gimana? Ya sharing dengan orang tua sebenarnya sih. Oh, masih sharing? Nggak full. Kalau dari istri juga sama, kayak 50-50 atau segala macam. Tadi balik lagi ke berubah kehidupan. Iya. Kan berapa tahun jadi anak kosan? Seingat tuh SMA. Sejak SMA udah nggak di rumah kan? Berarti kan 9 tahun ya. Udah 9 tahun kan. Terus sekarang serumah bareng, bangun tidur sebelah tuh ada istri. Iya. Itu bedanya gimana loh? Awal-awal sih kaget ya. Maksudnya awal-awal tuh nggak terbiasa gitu ya. Tapi sekarang udah biasa. Berbagi kamar sama orang yang kita nggak kenal gitu. Ya itu masa perkenalan yang kita mulai setelah menikah gitu. Ada hal lucu nggak? Ya pasti banyak. Ya. Yang paling lucu yang bisa di-share aja. Yang kalau yang terlalu private jangan lah. Tentang makanan sih mungkin ya. Tentang makanan. Jadi kalau istri itu sukanya pedes banget ya. Sunda sih, Sunda. Kalau aku nggak begitu suka sih. Jadi mungkin sambal dikit itu sudah keringetan gitu. Makanya memang kalau masak itu ya terpisah gitu sambalnya. Jadi kayak bikin apa 2 gitu. Tapi Itu kalau masakan sih. Kan istri masih kuliah juga ya. Sebelah juga. Cara ngebagi waktunya gimana loh? Cara Ya, ngebagi kita saling membantu sih. Jadi nggak bisa rumah tangga full istri nggak bisa. Contohnya kalau urusan mencuci biasanya dari rumah tangga modern lah ya. Udah nggak semua ke nggak semua ke istri. Menarik banget. Ya kita belajar. Yang Sesuatu baru. apa namanya yang
paling bikin kaget pertama kali tuh apa? Yang wah kok kayak gini banget, beda banget nih. Iya tadi tanggung jawab terkait dengan dana sebenarnya. Kalau kemarin pas masih sendiri kan kita masih Tapi udah bekerja dulu ya? Iya. Udah bekerja. Cuma kalau ada sesuatu yang mendesak kan bisa ngoling orang tua masih Iya. diusahakan. Kalau sekarang ya malu ya. ya justru harusnya kita yang Kasih. sedikit ngasih orang tua. Nah itu yang komitmen kita sih ketika kita sudah menikah, nggak ada yang namanya kita minta orang tua kecuali memang dikasih dan itu kita nggak minta, ya sudah itu mungkin bagian dari rezeki kan ya. Tapi kalau lagi butuh banget dan ternyata kita juga lagi dikit banget rezekinya dan nggak mungkin minta orang tua, nah itu ya cukup berat dibandingkan sebelumnya. Apalagi ntar mau melahirkan kan? Iya benar. Itu udah siapinnya gimana tuh? Ya paling persiapan ya searching di internet atau tanya orang sih butuh biaya berapa. Nah itu bedanya kita sama orang tua dulu ya. Orang tua di zaman dulu tuh mereka nggak tahu apa-apa gitu karena nggak ada guidance-nya. Kita mah udah tinggal lihat Google segala macam. Jadi kita lebih dimudahkan dengan teknologi sekarang. Iya benar. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada sebenarnya. Gitu. Kayak sekarang hubungan sama sekarang udah punya ibu bapak baru nih. Iya benar. Hubungannya gimana? Alhamdulillah selama ini baik-baik aja sih. Jadi memang ya kita kan komitmennya setelah menikah nggak tinggal sama orang tua. Oh. Saya ataupun istri ya. Jadi Ya. kita rumah sendiri. Secara ketemu ya juga paling berapa bulan sekali kan ya. Jadi friksi-friksi yang barangkali kata orang atau cerita orang atau bahkan ya kita lihat di TV-TV itu kan kalau tinggal satu rumah dengan mertua atau orang tua kan ya banyak terhindar gitu. Jadi komunikasi lewat telepon, baik, tanya kabar, paling gitu-gitu aja. Yang bikin Soleh yakin ini jodoh. Enggak sebelum itu deh. Udah pernah nyoba nggak sebelumnya Leh? Mendekati perempuan lain atau Kalau dulu sih sebelumnya udah pernah coba Leh? Pernah maksudnya mendekati yang secara serius enggak sih ya. Paling ya cinta-cinta, enggak cinta sih. Semua ya suka lah. katanya suka. Ya enggak ada follow up-nya lah gitu. Suka. Itu pun juga mungkin berganti-ganti tergantung kita lingkungan di mana kan. Tapi kok ta'aruf gitu pernah sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah berarti apa namanya first shot first goal. Iya karena memang ya dulu kan belum siap juga, belum meniatkan diri untuk melangkah juga. Yang bikin tahu kayaknya ini jodohnya. Kan menikah belum tentu jodoh kan, tapi soalnya harus yakin kan. Itu apa Leh? Ya kita nggak bisa menebak-nebak itu jodoh atau enggak sih. Tapi kan berusaha ya, ikhtiarnya. Kata orang bijak atau bahkan di nasihat-nasihat agama kita kan juga akan dikatakan jodoh itu yang Megang Gusti Allah. terus yang kira-kira spesifikasi dengan kita lah gitu. Nah, itu yang kalau misal beda sama sekali kan nggak mungkin. Tapi kayak apa namanya lelaki baik untuk perempuan baik, tapi kita sering lihat ada kok perempuan yang baik suaminya tukang Iya. mabuk-mabuk Pasti ada kan nggak semua iya maksudnya plek seperti itu. maksud aku tuh apakah si perempuan itu nggak ini bukan jodohnya nih si laki-laki ini atau emang tugasnya dia untuk merubah gitu. Ya itu rencana dari yang di atas ya, kita nggak bisa memastikan. Kalau menurut Soleh gimana? Cuma yang pasti adalah kita Masih- percaya sih kalau orang baik itu dapat orang baik. Kalau orang yang belum baik kemungkinan mendapat orang yang belum baik. Iya. Cuma kan ada suatu kasus yang lain gitu. Nah itu bisa dijadikan kita sebagai hikmah gitu ya. Oh ternyata menjadi orang baik itu tidak harus dirinya baik terlebih dahulu gitu. Bisa juga dengan karena pendampingnya yang baik. Kalau kan ada yang juga bilang apa namanya kan pasangan kita tuh menyempurnakan kita. Menurut Soleh bener nggak? Apa Bener kita juga sih. apa kita ya kita harus sempurna aja sendiri gitu. Kita nggak bisa sempurna sih. Ya kita berusaha sempurna, tapi nggak mungkin bisa sempurna 100% gitu ya. Makanya memang butuh pendamping gitu. Maka ya namanya menikah itu menyempurnakan separuh agama ya, iya, salah iya. satunya itu gitu. Jadi ya nggak bisa satu orang itu sama dengan orang lain sih. Sambil makan nggak apa-apa loh. Jadi ya kesempurnaan itu kan masing-masing ya, beda-beda ya. Mungkin lebih enak yang pas. Karena sempurna belum tentu pas. Terus ini kan kalau lagi makan nih, makanan istri enak kali. Enak. Makanya tadi harusnya diajak tuh, jadi biar tahu bener nggak nih soalnya ngomongnya nih. Makanan yang paling enak apa Leh?
Yang Sunda banget lah. Ada karedok namanya. Oh, karedok tuh Sunda ya? Iya. Kalau ke Sukabumi, kalau ke Kuningan tuh harus nyobain ini leh. Bubur sop leh. Oh, sebelum pernah sih. Ke Kuningan udah berapa kali? Oh ya udah lumayan banyak sih. Waktu pertama kali apa ngeluarin maksud kan datang sana, terus pas nikah langsung. Apa udah berapa kali sebelumnya? 2 kali. Satu sendiri, kedua sama orang tua. Istri nggak ikut? Semarang deh. Gila, lu gentleman. Saya sendiri, dan itu pas bulan puasa. Gimana ngomongnya? Apa sebelumnya dia sudah mengkondisikan orang tuanya. Iya, maksudnya gimana gitu pas perasaan pas ngomong sendiri ke sana. Kalau ada calon istri dulu kan ya seenggaknya kalau misalkan ada apa-apa Ini menjelaskan ya. bisa dijelaskan gitu. Ya tentunya debutan sih. Tapi background istri sama background soalnya sama lah. Maksudnya nggak terlalu jomplang apa perbedaannya. Nggak begitu sih. Tapi apakah emang Orang tuanya kan guru ya, PNS. Orang tua saya juga sama? PNS juga. Kayaknya emang itu sih yang bikin harmonis sih. Kalau terlalu jomplang tuh. Ya, banyak perbedaan nanti. Soalnya bapak saya bilang, kalau nyari istri itu jangan yang beda banget. Kalau kita makannya beras yang 10.000, ya carilah yang beras yang sama-sama makan beras 10.000. Kalau yang makan beras yang 50.000, takutnya keluarga kita diinjek-injek karena terlalu beda. Tapi kalau misalkan dia makan beras yang 2.000 juga, nanti malah kita yang injek-injek kan manusia nggak ada yang tahu. Enakan nikah sama orang Sunda apa lah? Kan selama ini tinggal di Jawa, Pati, sekarang di Semarang. Apa ya? Ya masing-masing nyari enaknya sih barangkali. Baru Tapi, sih ya. Baru. Ya dapat keluarga baru ya. Mas mungkin bahasa baru. Ya masih belum tahu. Dipanggilnya apa? Kang Soleh apa Mas Soleh? Tapi dipanggil Mas sih. Nah. Kalau ada orang Jawa, itu bilang Mas. Kalau ke istri, D. Gonta ganti. Tergantung sedang nonton film apa. Kalau dulu kan, soalnya kan berarti kan nggak pernah pacaran ya. Kalau sekarang malam minggu ngapain deh? Jalan kemana? Nggak ada agenda khusus sebenarnya sih. Nggak ada, memang ya incidental gitu. Kecuali memang ya udah lama, kemudian kita pengen suasana baru, kadang nonton ke bawah. Kadang barangkali di Taman Tirto Agung gitu. Apa namanya? Atau di rumah gitu. Kayak Atau pulang kampung. berarti kan mengenalnya pas lagi nikah lah ya. Kalau tiba-tiba nggak serak nih, itu yang Soleh lakukan ke diri sendiri apa? Ya balik lagi ke komitmen yang dulu sih. Jadi nikahnya kan bukan karena duniawi maksudnya, tapi karena ya pengen mencari keberkahan gitu. Jadi memang kekurangan itu barangkali ya ada suatu kelebihan yang bisa aku tambah dari dia gitu, atau bahkan mungkin kekurangannya aku ada, dia bisa punya kelebihannya. Iya sih. Rasa kecewaan itu pasti ada ya, tapi Benar. nggak mungkin meledak-ledak. Iya sih, karena kan orang skeptisnya sama pacaran setelah nikah, maksudnya yang nggak mengenal. Kan sampai gini lah, aku tuh sempet kepikiran gini. Sebelum, kenapa pacaran harusnya nggak apa-apa? Ya, terlepas dari agama ya. Itu ya kita kalau kita nyewa mobil kan, kalau kita mau beli mobil kan harus tes drive dulu lah ya. Kalau nggak cocok, ya nggak jadi gitu. Nah, tapi pas Soleh ngomong gitu ya benar juga, kalau kita emang udah suka mobil itu, terus misalkan personalingnya nggak begitu oke, ya udah terima aja lah ya. Yang paling bikin anak-anak sekarang takut tuh nikah itu tuh dana sih, Dana sih benar. sama kan ya gini, nggak bisa dipungkiri juga, kita kan punya orang tua kita kan apa sih yang bisa banggain? Kalau kita sekarang ngebanggain, kita tinggal upload pet, tinggal upload Instagram, tinggal di Twitter. Orang tua kita nggak ada yang bisa dibanggain kecuali saat anaknya nikah. Wajar sih, mereka emang pengennya gede, mereka pengennya mewah gitu. Tapi kan kita kalau misalnya kita ngomong gini, sekarang kan nikah mah nggak usah mahal-mahal, nikah mah yang
sederhana aja. Ya kita jangan ngomong sama generasi kita mah tahu, pengennya nikah sederhana. Tapi generasi orang tua kita nggak bisa. Kalau kita meyakinkan orang tua gimana lah? Komunikasi secara terus menerus ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba pengen nikah langsung ngomong gitu. Tapi jadi sebelum kita benar-benar mau nikah itu kita setahun dan 2 tahun sebelumnya sudah merencanakan gitu. Aku dulu sudah S1 sih, jadi sudah merencanakan ngomong-ngomong sama orang tua, tapi ya informal biasa-biasa gitu. Cuma apa namanya covid Buka talk wacana gitu. lah ya. Tapi kalau istri juga emang niatan nikahnya udah sama, maksudnya udah pengen nikah dari muda. Kalau saran buat anak-anak yang pengen nikah tapi masih takut apa lah? Semua orang kayak pengen nikah ya. Iya jelas. Cuma semua orang punya kendala masing-masing. Ya mempersiapkan diri sedini mungkin sih. Jadi mempersiapkan diri itu tidak harus kita harus melihat cepatnya gitu. Tapi kita mengidentifikasi sebenarnya halangan-halangan yang akan membuat kita nikah itu ada nanti kendala ini itu kita sudah tahu dari awal gitu. Nah, kalau kita baru ngeh ketika umur mungkin 25, 26 baru mempersiapkan, terus ada halangan Kaget. faktor ini ya makin lama gitu jadinya. Kali kan soalnya bilang halangan orang beda-beda. Nah, waktu itu yang paling besar apa nih halangan? Jauh dari orang tua pertama itu. Maksudnya jauh? Ya orang Jawa Barat gitu. Oh, oke. Pengennya orangnya deket-deket aja. Kok goals pertamanya itu pengennya yang deket-deket aja. Orang tua apa soalnya? Makanya Yang orang tua pengen gitu. orang tua pengennya yang satu desa gitu ya. Satu kabupaten lah gitu. Satu tangga kabupaten gitu. Terus Tapi tahun itu bisa dibilah gitu. Yang penting kan tetap komunikasi intinya gitu. tapi seperti bilang jangan deh gitu enggak. Karena udah percaya juga sama anak ya. Kalau sampai melarang yang saklek enggak. Habis ya. Sama lagi. Ya kadang-kadang gitu sih. Kitanya oke, tapi orang tuanya kok enggak. Karena kan buat laki-laki kayak hehe. Kalau ibu udah ngomong enggak. Udah apa namanya itu tuh udah jadi pakem nih. Mau apapun tuh udah. Ini nggak bisa dilawan gitu. Tapi kan, oh iya, sekarang kan soalnya udah punya keluarga apa namanya nuclear family apa namanya sih, pokoknya yang keluarga yang bukan turunan gitu loh, keluarga yang dibangun buat sendiri lagi nih, istri sama Soleh nih. Itu condongnya kan kalau di Islam kan si laki-laki itu tetap ke ibunya loh ya. Bener nggak sih apa? Bener kan? Itu gimana lah? Kalau misal kan belum kejadian sekarang nih kayaknya. Tapi kalau ntar udah kejadian harus condong ke ibu. Itu gimana lah cara ngasih taunya lah? Ya di awal kita udah diskusi sih. Jadi perempuan pertama yang dihormati seorang laki-laki itu setelah menikah juga tetap ibunya. Iya. Ayo tuh. Nah perempuan yang sudah tahu sih nggak masalah gitu ya. Tapi tetap ya di hati. Ya pintar-pintar kita memposisikan diri sih. Tapi selama ini belum. Kayak happy banget ya. Ya adalah. Iyalah jelas. Cuma kan nggak harus disampaikan full. Iya nggak mungkin. kita mendiri kita sendiri ya kadang-kadang nggak happy. Karena kebahagiaan itu kan kita sendiri yang buat. Bener. Kadang-kadang orang lihat ini orang apaan sih? Kok kayaknya gini banget, nggak asik, nggak ngikutin bahagia yang kelihatan. Kalau dalam itu kita sama kalau kayak gitu. Bahagia tuh buat kita yang lihat. Orang ngeliat nggak bahagia lah, bukan dia yang jalanin kok. Sama nih, pertanyaan filosofis. Cinta itu apa sih, Leh? Kan di blog lo nulis cinta terus. Di 2016 masih ngomongin ini nih. Transportasi buat Undip. Di 2017 udah cinta semua. Cinta itu apa sih?
Ya, pasti definisi cinta masing-masing kan beda ya. Beda. Iya benar Sol. Tergantung dari pengalaman dia, tergantung dari ke depan dia mau ngapain. Kalau bagi aku sendiri sih cinta itu adalah sesuatu yang berasal dari hati sih. Itu tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata gitu. Jadi sesuatu dari hati dan Berarti tindakan. jadi kita bergerak atas nama cinta, kita mengucapkan atas nama cinta, kita menyayangkan atas nama cinta. Jadi ya sesuatu yang muncul dari hati kita. Yang itu energinya itu lebih dahsyat dibandingkan kalau kita barangkali ya misal kayak makan seperti ini. Bisa jadi berbeda nih, kita makan lele sebagainya. Padahal sama menunya ya kita ya. Terus Tapi kalau misal kita makan tempe, tapi atas nama cinta gitu ya, itu lebih dari cinta itu jadi kuku. apakah orang yang romantis? Orang lain yang melihat sih. Kalau Menurut Soleh? aku pribadi lebih ya memang lebih suka baca-baca yang buku-buku romantis ya, buku-buku melankolis gitu ya. Kayak novel-novel gitu? Aurelia kayak gitu-gitu sih. Oke. Cuma kan kita lihat romantis kan kita kan orang lain. Tapi kalau deskripsikan apakah Soleh orang romantis apa enggak kan bisa. Apakah iya apa enggak? Mungkin iya ya. Tapi ya nggak tahu juga sih orang lain menanggapi seperti apa. Kalau kan sekarang jadi pengajar. Di kelas tuh Soleh tuh kayak gimana sih? Sama kayak di rumah apa beda? Nggak jauh beda ketika ngisi training sebenarnya. Oh iya, Karena basic kan juga teman-teman belum tahu, Soleh juga adalah seorang apa dibilangnya motivator? jangan sih Apa? trainer saja. Seorang trainer. Motivator itu dia termotivasi dalam hidupnya terus. Tapi kalau trainer dia yang menyampaikan apa yang dia tahu aja. Itu perusahaan sendiri apa ikutan sama orang di badan orang lain? Itu buat sendiri sih. Ya ada beberapa teman Boleh promo deh nggak apa-apa kok. Ya namanya weekend training. Weekend training Nah, jadi itu lembaga training, motivasi, pelatihan. di Undip mah ngetop lah ya. Modalnya. Terus Jadi ya kita sama-sama belajar di situ sih. Jadi bagaimana kita memberikan sumbangsi dari untuk kita itu dalam bentuk pelatihan-pelatihan seperti itu. Dan pelatihannya juga apa namanya, ada website, ada kontak? ada sih. Jadi kalau di Instagram itu namanya weekend training. Weekend training. Weekend training. Ini bisa dikepoin lah di situ. Itu maksudnya beda di kelas sama di training beda nih? Sama aja. Sama, tapi kalau di rumah beda? Di rumah ya mesti beda dong. Maksudnya Kalau dimakan sama istri. enggak, maksudnya bukan apa ya, bukan cara penyampaiannya, tapi rasanya, rasa Soleh ini kan tadi kan cinta nih kan, kerja terus apa nge-training orang, terus di rumah kan sama-sama cinta nih. Nah cintanya bedanya itu kayak gimana? Pasti beda. Kalau di rumah sih karena kita cintakan benar sama orang yang kita cintai, benar-benar orang cintai. Tapi kalau di luar kan ya kita mencintai orang karena pengen dia bertumbuh berkembang, paham dengan materi. Tapi kita tidak bisa bersamanya dengan dia terus gitu. Kalau yang tadi weekend training itu apa achievement yang paling dibanggakan sama weekend training itu apa? Sampai sekarang? Udah pernah apa aja? Kalau pelatihan kita sudah lumayan sih. Bulan lalu kita ngisi di Surabaya. Soleh sendiri apa tim? Teman juga sih. Ada berapa orang sekarang timnya? 4 orang sih. Semua trainer semua? Apa? Ya semua trainer, cuma punya tugasnya masing-masing sih. Ada yang sebagai marketing, ada yang sebagai untuk desain dan sebagainya. Ada nama yang aku kenal nggak? Nggak ada? Istri masuk situ juga. Nggak ada nama yang aku kenal nggak di 4 orang itu? Maksudnya anak sipil nggak ada? Dulu kayaknya bisa Ada Faisal gitu ya, waktu masih dia kuliah. Udah gak? di Surabaya apa ngisi kampus? Di ITS waktu itu. Kayaknya di bulan ini juga ada, kemarin dihubungi sih sama panitia ITS juga. Gak usah ngomongin nominal, sama gaji di kampus gedean mana? Gak usah ngomongin nominal tapi Tergantung jumlah rata-rata. isinya. Rata-rata. Yang pasti masih gedean di kampus sih. Berarti ini masih side job aja ya? Karena ya ketika misalnya nih diundang di sekitar Undip itu kita tidak bisa mentarik dengan harga yang di luar Undip gitu. Contoh misalnya saya suruh ngisi sipil,
teknik, nggak mungkin. nggak mungkin tarif gitu. Sebenarnya kita mengharapkan sih berapa, tapi kalau nggak dikasih ya itu bagian dari pengabdian gitu. Oh gitu. Oh, berarti kalau di Undip tuh nggak nentuin harga tuh? Kecuali ditanya sih. Oke. Ini ya. Karena persepsi mahasiswa di sini juga masih halus dulu sih gitu sih. Cuma kalau di luar kan beda. Iya, kalau di luar harus lah. Setinggi-tingginya kalau bisa. Sebulan berapa kali leh? Rata-rata? Nggak tentu sebenarnya sih ya. Bisa. Sekali 2 kali pasti ada. Kadang pas awal-awal tahun kemarin, Januari kemarin nggak sama sekali. Karena lagi libur ya. Karena lagi libur. Nah, iya. Tapi kalau kayak lagi ospek gitu, wah lumayan deh. Atau pas Ramadan juga lumayan. Jadi pesantren kilat gitu ya, lumayan. Itu kenapa pengen bangun gitu leh? Dari sekian banyak MNS apa namanya dulu banyak banget lah. Oh iya, jualan-jualan apa dulu ya? Banyak banget deh pokoknya deh. Kenapa itu yang digedein? Apakah yang lain nggak prospek? Nyariin prospek sih. Tapi duit tinggal semua ya? Ditinggal secara semuanya sih enggak sih. Ditinggal secara menjualnya mungkin ya. Tapi jiwa untuk itu ya nggak ditinggalkan. Karena di lembaga training pun juga jiwa itu masih dibawa gitu. Jiwa entrepreneurship, jiwa melobi orang. Dulu kan ketika jual keripik itu kan dikasih dulu baru uangnya diminta. Karena isi training juga seperti itu dulu gitu. Banyak banget lah pokoknya, bikin buku, terus Modalnya ini lagi buku kedua. Masih jual nggak bukunya? Masih ada. Coba ceritain bukunya Soleh tuh. Bukunya namanya Peda Cendekia sih. Jadi itu menggambarkan bagaimana kita merencanakan kuliah dengan baik menurut persepsi kita pribadi. Kadang kan orang itu kuliah yang baik kan harus ini gitu. Tapi sebenarnya kan kita punya cara masing-masing. Lulus 4 tahun belum menjamin kita akan sukses gitu, dibandingkan lulus 7 tahun. Ya meskipun dia lebih baik. Dilihat 4 tahun lebih baik gitu. Tapi kalau kita punya rencana lain ya nggak apa-apa. Terus kita punya kemampuan yang memang 6 tahun, 5 tahun ya itu kemampuannya. Asalkan waktunya digunakan dengan baik. Kalau yang sekarang bukunya tentang? Kalau yang kedua ini Kan sekarang tinggal cetak sini. Tentang public speaking sih. Karena memang materi-materi untuk isi training itu. Oke. Dan Sekalian. hampir setengah jadi juga buku tentang cinta lagi. Oh, berarti udah mau ketiga. Tapi belum dicetak sih. Tapi udah ditulis atau udah? Sudah selesai tinggal. Ini ngomongin public speaking, kita udah sempat ngobrol tuh tentang skill berbicara dengan skill mendengar. Kemarin di episode kemarin aku juga ngomongin tentang apa namanya skill mendengar. Mendengar tuh emang nggak pernah diajarin. Padahal mendengar tuh lebih penting karena kadang-kadang maksudnya sama kayak kita sama-sama makan lele nih, tapi kita dengarnya beda, nangkapnya beda, keluarnya beda. Padahal kalau semua orang ngomong nggak bisa lah ngomong. Dan kayak misalkan kayak kita gitu, kita emang orang yang suka ada di panggung, ngomong di panggung, ya wajar kita butuh skill berbicara. Tapi kan nggak semua orang naik ke panggung gitu. Kalau menurut Soleh, apa namanya skill mendengar tuh sepenting apa sih? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai ini yang saya ketahui ya. Jadi sebelum kita bicara mengenai ngomong-ngomong, tulis-menulis, ini paling pertama yang dilakukan adalah mendengar. Bahkan seorang bayi itu pertama adalah mendengar. Gitu. Kemudian dia berbicara dengan bahasa ibunya, kemudian dia menulis ketika pas SD sebagainya karena dari yang didengar pertama kali. Iya. Kalau dia tinggal di Indonesia dengan tinggal di Arab ya beda. Maka memang dalam kehidupan kita ke depan juga meskipun dunia kita, pekerjaan kita di public speaking nggak ngomong gitu ya, tapi skill mendengar juga penting. Karena kalau kita ngomong tanpa didengarkan orang lain atau bahkan orang lain nggak nangkap dengan omongan kita kan nggak daya kan gitu, dan sia-sia juga. Pun ketika orang yang tidak begitu passion untuk berbicara di depan, jadi kan nggak semua orang suka ya berbicara. Meskipun ya semua pekerjaan itu harusnya bisa komunikasi gitu. Jadi harus kita bedakan ngomong dengan komunikasi. Jadi ngomong itu tidak sesuatu dari mulut ya, terucap dari mulut. Kita ngobrol nih. Tapi komunikasi nggak harus dari mulut gitu. Bahkan lewat HP. Ada orang yang suka komunikasi HP, tapi ketika ketemu langsung mereka diem seribu bahasa. Betul. Kayak di HP apa ekspresi Tapi ketika ketemu biasa aja gitu. Jadi itu sebenarnya adalah harus kita gabungkan. Nah, mendengarkan itu bagian dari komunikasi sebenarnya. Jadi sebenarnya main
ilmunya itu adalah di Komunikasi. komunikasi dijabarkan dalam bentuk public speaking, dalam bentuk mendengarkan. Itu diajarin di trainingnya soalnya. Ya, jadi tapi memang selama ini ya lebih ke skill ngomongnya sih, meskipun tidak memungkiri mendengarkan juga bagian dari komunikasi. Karena kan orang ya sekarang banyak banget yang belajar public speaking, jago ngomong, tapi nggak bisa dengerin. Karena jujur aku juga bukan pendengar yang baik. Kayak misalkan ada orang yang entah siapa ngomong itu dalam hati udah ngomong gitu, lalu siapa sih, nggak usah didengerin. Padahal kan apa namanya, ya unjur makola wala tanjur makola, jangan lihat yang apa yang diomongin, jangan lihat siapa yang ngomong. Tapi apa namanya, aplikasinya itu susah banget. Apalagi kalau kita sudah level atas gitu ya. Iya. Apalagi Mungkin meremehkan orang lain. apalagi sombong. Yang apa namanya, yang sekarang pengen dikerjain apalagi lah, udah di umur 25 udah jadi 24. Sekarang 24. Kemarin baru 93. 93 sih, 93 juga. 92 sih, tapi ya akhir-akhir. Kan Januari tanggal 1 sih, kan 3-nya. Oh. Jadi 92 akhir itu. Sama lah ya. Dia umur Masih 24. kelahiran juga Setengah tahun lah. gak jauh beda lah ya. 2010 juga ya? Dulu jurusan? Kimia nih. Ternyata ada orang Kuningan juga ya? Keren, saya gitu Kuningan sendiri. Pesan buat yang pengen nikah yang lebih komprehensif, karena banyak banget yang takut kan. Iya. Yang paling penting sebenarnya ketika kita nikah adalah niat kita harus kita luruskan. Jadi nikahnya karena faktor umur kah, atau faktor dorongan orang tua, atau faktor nafsu kah gitu ya, atau faktor karena yang lain. Tapi yang paling baik adalah faktor karena pengen ibadah, oke? Ya, pun agamanya gitu ya. Ya, Faktor terlepas ibadah, ya. faktor ibadah. Ya ibadah kan ya persepsi dari keyakinannya masing-masing. Nah itu yang paling penting sih. Jadi itu yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah komunikasi itu juga penting sih. Jadi nikah itu tidak hanya sekitar gua sendiri atau pasangan kita gitu, tapi ya orang tua kita, orang tua dia, barangkali keluarga besar kita, keluarga besar dia. Jadi mau nggak mau kita harus komunikasi dengan itu. Apalagi ketika memang masa belum nikah, banyak belum nikah. Nah itu kan ada faktor pekewuh kalau bahasa Jawanya. Melangkahi gitu. Atau barangkali adiknya pengen segera menikah gitu. Dan kita belum ada siap. persiapan buat nikah. Nah itu kan nggak enak juga. Mungkin itu biasa aja, tapi masyarakat melihat kan Iya. kita kan hidup di masyarakat. Jadi membuka komunikasi dengan keluarga itu paling penting sih. Menurut saya sepengalaman gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ya kita harus menyiapkan sih. Siapa tuh banyak ya, bersama tahu lah bersama dengan ilmu sebenarnya. Ilmu tentang Bagaimana proses menikahnya baik, ilmu tentang bagaimana membina ketika sudah berumah tangga nanti merencanakan masa depan yang baik seperti apa. Itu kan bisa dibaca dari buku, tanya-tanya orang. Ini bagian dari diskusi dengan saya juga bagian dari belajar. ya, betul. Atau barangkali tentang mental. Bisa jadi ketika kita sudah menikah kita orangnya Sangat tidak dewasa. atau kita kayak berani banget gitu, tapi ketika sudah nikah iya, mentalnya shoot banget gitu. Sekarang berubah nggak ya? Sama aja sih. Kayak naik motor tuh dulu ngebut banget. Sekarang ada Dari orang dulu sih gitu. nggak suka banget sih. Nggak, maksudnya yang lain gitu kayak Tetap, tapi lebih pelan sih bang, lebih pelan sekarang. Karena ada yang nunggu dulu. ada ya. Terus apa lagi? Gitu ya, mental. Jadi mental yang penting sih. Mental itu bisa dipelajari dari juga apa ya? Dari ya pengen belajar agama. Atau ya membuka tantangan-tantangan baru sih. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa barangkali stop dari orang tua, Stop dana dari Oh, orang tua. iya. Atau barangkali kita mencoba untuk cari-cari duit sendiri sebagai Ya, jalan. betul, itu harus banget. Itu harus Nah banget. kemudian persiapan adalah persiapan dana juga penting. Dana. Dana itu menurut saya pribadi sih nggak harus kita membiayai pernikahan kita full sih, karena ya tapi kalau kita punya orang tua, jadi orang tua itu kan salah, Mampu lah juga. meskipun nggak mampu juga sih, tapi orang tua juga punya Pesta istilahnya ini. kita ngewongke memanusiakan orang tua kita gitu. Jadi tidak semuanya kita tanya. Ngajak apa ya? Jadi Patungan orang tua lah, tuh senang patungan. ketika Dilibatkan. dilibatkan. Entah itu dalam ide
lagi dalam proses mencari jodoh untuk berproses dana itu mereka sendiri. Jadi itu kan masa-masa pasangan aja. Malah anak-anak zaman sekarang itu kan kiranya, gue harus bisa sendiri, orang tua gue udah harusnya nggak Apalagi kalau perempuan kan memang masih tanggung jawab orang tua. Jadi full sebenarnya masih orang tua perempuan. Baru laki-laki yang bisa full dari dia atau sharing dana juga bisa. Itu sih emang yang paling bikin takut sih. Persepsi kita itu kalau nikah kadang punya orang lain sih. Ya itu gimana? Habis dapat undangan teman itu nikah. Kita udah berpikiran. Itu gimana cara berubah mindset itu? Nah, dulu pas sudah punya niat menikah itu dapat undangan dari Mas Ari dan Arba itu ya. Di 2010 itu nikah pertama Arba ya? Bukan. Atik ya, Atik terus Erwin ya? Rika Erwin. Rika Arba baru Soleh. Masih ada Mas Gawin. Bang Muas itu ya Bang? Bebas Arba kan? Mewah banget teman ya. kita kan ada tuh nikah mewah lah gitu. Nah, terus itu di hati kan pernah dong. Kebetulan itu habis nikah ketemu sama datang sih. Datang. Itu melihat mewah banget gitu. Apalagi dia MCT kan. Iya. Tempat yang paling mewah di Jawa Tengah gitu nih. Itu Mas Ari. Dia bilang sekian. Awalnya juga kaget. Itu cius nggak Leh? Lumayan sih ya. Itu 2015 ya? 2016 ya? Awal-awal. Februari itu apa dia nikahnya? Oh iya. Terus ya barangkali rencana dari Allah itu lebih baik daripada rencana kita. Ternyata orang tua calon mertua juga tidak memikirkan finansial dan sebagainya. Jadi ya yang sederhana aja. So dananya nggak begitu banyak sih jadinya. Jauh di luar perkiraan. Dulu memperkirakan berapa Leh? Sebelum nikah dulu tuh harus ngumpulin dana segini kan ada dong di kalkulasi soalnya. Ya minimal 10 waktu itu sih ya. 10 dulu. Tapi meskipun itu paling rendah sebenarnya. Sangat rendah banget. Iya. Tapi akhirnya nggak sampai sih. Enak, bahagia banget. Dan ya dan yang menjadi komitmen kita adalah sederhana misalnya. Ya kita nikahnya sederhana, tapi setelah itu kita nggak pernah minta orang tua lagi gitu. Nah, emang kalau di Islam tuh nikah tuh yang wajibnya apa sih? Yang wajib tentunya ya akad itu wajib ya. Resepsi itu yang pesta-pesta itu. Nah, itu wajibnya bukan resepsi sebenarnya sih, tapi memberi kabar bahagia kepada orang lain dengan cara mengundang. Biar kalau tiba-tiba jalan berdua Betul di fitnah. Nah minimal kan keluarga besar kan. Terus berarti dulu cuma ngundang keluarga besar Soleh, keluarga besar istri, sama tetangga istri ya gitu kan? Di daerah situ kan? Iya daerah situ aja sih. Ada bakso juga enak tuh, itu tahu Kopeci juga. Jelas, Kuningan tuh bener-bener enak. Banyak ya. Kota yang sangat indah. Terus kedepannya mau ngapain tuh? Kita fokusnya sih ke dunia pendidikan sih. Udah mau mengabdi istri juga mau sudah jadi jadi dosen, dia juga sudah S2. Sebelum S2 kan dia jadi asisten dosen juga tadi kimia. Dan ada rencana jadi dosen juga gitu. Jadi karir ke depan juga pengen kuliah S3 juga. Dan itu mah masih diperkira-kirakan sih di tahun depan. anak mau berapa ya? Rencana sih gak jauhin dari anak orang tua sih. Kalau dari Pati sih 2, kalau dari Kuningan 4 sih. Ya nggak mungkin 2 sampai 4 lah gitu. Tergantung dibelinya berapa. Percaya anak bawa rezeki masing-masing. Sip, ada lagi mau diomongin? Udah berapa? Oke, seru banget. Udah 44 menit. Ada lagi mau diomongin? Buat teman-teman yang pengen meniatkan diri untuk menikah sebenarnya adalah ya kita harus mempersiapkan sih. Gak ada yang tiba-tiba menikah, nggak ada sih. Umur gak jadi masalah? Boleh jadi masalah. Dana gak jadi masalah? Sebenarnya nggak jadi masalah ketika kita sudah tadi benar saya sampaikan niatnya sudah lurus, kemudian sudah membuka komunikasi dengan semua pihak, kemudian itu sudah percaya. Pasti akan dibantu kok sama yang maha kuasa. Asik. Itu sih yang paling penting. Ya makasih udah dengerin. Gila ini bener-bener apa ya, ngebuka pikiran gue banget karena gue beda banget sama Soleh masalah pernikahan. Tapi sekarang udah sangat tercerahkan lah. Makasih buat Soleh. Podcast besok Senin buat tanggal 5 Maret 2016 udah beres. 2017 udah beres. Lu dengerin besok tetap Senin. Bye bye.
berhenti sejenak.